Oke, kali ini saya akan membahas materinya yaitu metabolisme. Namun kali ini hanya membahas katabolisme. Katabolisme ini terbagi menjadi dua yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Namun kali ini spesifik lagi, saya bahas mengenai respirasi aerob. Respirasi aerob ini merupakan respirasi dengan menggunakan oksigen. Dan respirasi aerob terbagi menjadi 4 tahap yaitu glikolisis, dekarboksida oksidatif asam piruvat, siklus Krebs atau biasanya disebut dengan siklus asam sitrat, dan yang terakhir yaitu transport elektron atau biasanya disebut dengan fosforilasi oksidatif. Nah, ini ada 4 tahap ya mengenai respirasi aerob. Ini merupakan tahap yang amat panjang sehingga yang saya bahas ialah yang pertama yaitu glikolisis. Oke, kita lanjut ke proses glikolisis. Glikolisis ini merupakan pengubahan senyawa glukosa menjadi senyawa asam piruvat. Untuk prosesnya akan saya bahas nantinya. Namun, kita bahas dulu tempat terjadinya glikolisis ini. Glikolisis terjadi di dalam sel, lebih tepatnya di sitoplasma atau sitosol. Sedangkan untuk 3 tahap tadi itu terjadi di organel yang biasa disebut dengan third power of cell yaitu mitokondria. Kita lanjut di bagian kedua yaitu proses dari glikolisis. Proses seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa glikolisis ini bahan dasarnya yaitu glukosa. Glukosa ini merupakan monomer dari karbohidrat. Jadi glukosa merupakan monosakarida atau karbonhidrat yaitu paling sederhana. Nah, glukosa kan mengikat satu fosfat dari ATP. ATP itu apa? ATP merupakan adenosin trifosfat. Tri berarti 3. Berarti ATP ini merupakan senyawa yang memiliki 3 fosfat. Nah, jadi fosfatnya itu diambil oleh glukosa sehingga berubah menjadi senyawa ADP. Jadi yang tadinya fosfatnya ada 3 berubah menjadi ADP, fosfatnya tinggal 2. ADP ini merupakan adenosin difosfat lanjut karena glukosa tadi mengambil 1 fosfat dari ATP sehingga glukosa berubah nama menjadi glukosa 6 fosfat. Nah, di sini 6 fosfat ini bukan berarti fosfatnya ada 6 ya. Fosfatnya hanya 1. Kenapa dikatakan 6 fosfat? Karena fosfatnya berikatan di atom karbon ke-6. Oke, selanjutnya 6 fosfat akan mengalami isomerasi menjadi fruktosa 6 fosfat dan ini hanya merupakan perubahan isomer saja. Nah, fruktosa 6 fosfat akan mengikat 1 fosfat dari ATP sehingga ATP berubah menjadi ADP dan fruktosa 6 fosfat berubah nama menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Kenapa namanya berubah menjadi difosfat? Difosfat ini menyatakan bahwa difosfatnya ada 2. 1,6 ini menyatakan bahwa fosfatnya yang pertama melekat di atom karbon pertama. Kemudian 6 menyatakan bahwa fosfatnya nempel di atom karbon ke-6. Selanjutnya fruktosa 1,6 difosfat ini akan dipecah menjadi senyawa PgAl. PgAl singkatan dari fosfogliserat dehida. Nah, fosfogliseratdehida ini akan membentuk senyawa BPGA. BPGA merupakan singkatan dari bifosfogliserat. Pada pengubahan PgAl menjadi BPGA, PgAl akan menghasilkan NADH. NADH ini merupakan nikotinamida adenosin dinukleotida hidrogen. Jadi NADH ini juga merupakan energi, hanya saja untuk NADH belum bisa digunakan oleh tubuh. NADH nantinya akan berubah menjadi ATP dulu sehingga bisa digunakan oleh tubuh, namun perubahan NADH menjadi
ATP tidak akan saya bahas di proses glikolisis. Jadi NADH ini berasal dari NAD+. NAD+ ini merupakan nikotinamida adenosin dinukleotida. Jadi hal yang sama juga terjadi di sebelah. Nah, selanjutnya BPGA akan membentuk senyawa PGA. PGA merupakan fosfogliseral. Nah, berhasil dari BPGA bifosfo yang fosfatnya 2 menjadi PGA fosfo. Yang fosfonya 1 berarti PGA ini kehilangan 1 fosfat. Nah, fosfatnya kemana? Fosfatnya bergabung dengan ADP sehingga berubah menjadi adenosin trifosfat. Fosfatnya jadi 3 karena mengambil 1 fosfat dari BPGA tadi. Selanjutnya hal yang sama dari di sisi sebelah. Selanjutnya PGA akan berubah menjadi senyawa asam piruvat. Asam piruvat ini sudah tidak memiliki atau mengandung fosfat lagi. Fosfatnya kemana? Fosfatnya bergabung dengan ADP sehingga menghasilkan ATP. Hal yang sama juga terjadi di sebelah. Jadi reaksi yang di atas dari glukosa sampai fruktosa 1,6 difosfat ini membutuhkan ATP, sehingga reaksi ini dikatakan reaksi endergonik, yaitu reaksi yang membutuhkan ATP. Sedangkan dari fruktosa 1,6 difosfat sampai asam piruvat ini merupakan reaksi-reaksi yang menghasilkan ATP atau energi, sehingga reaksi ini disebut dengan reaksi eksergonik. Oke, kita lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu hasil dari glikolisis. Hasil dari glikolisis ini apa saja? Yang pertama, ATP bisa kita lihat dari proses tadi bahwa ATP ada 4, jadi ada 4 ATP dihasilkan dari proses glikolisis ini. Tapi jangan lupa ya, di proses glikolisis tadi kita membutuhkan 2 ATP. Nah, sehingga total ATP yang dihasilkan 4, kemudian kita butuh 2 ATP. Maka ATP bersih yang dihasilkan dari proses glikolisis ini berjumlah 2 ATP. Yang selanjutnya dihasilkan NADH yang berjumlah 2 NADH. Kemudian yang terakhir jelas ada asam piruvat berjumlah 2 asam piruvat. Sehingga hasil dari glikolisis ini 2 ATP, 2 NADH dan 2 asam piruvat. Nah, dari penjelasan saya tadi, semoga mudah untuk dipahami dan dimengerti. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.